Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikayat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan menyimak kisah luar biasa dari seorang pria bernama Pak Sabri. Seorang pemahat batu nisan yang dihantui oleh dosa masa lalunya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, Pak Sabri akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh. Namun, perjalanan suci ini justru membawanya pada serangkaian kejadian aneh yang membuat lehernya terasa memanjang dan menyakitkan. Sahabat Al-Hikayat, mari berkisah tentang perjalanan spiritual Pak Sabri yang penuh pelajaran dan hikmah. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebut saja bernama Pak Sabri, adalah seorang pria berusia pertengahan 50-an yang bekerja sebagai pemahat batu nisan di sebuah desa kecil di Indonesia. Sehari-hari, ia mencurahkan hidupnya untuk mengukir batu-batu nisan dengan penuh dedikasi dan ketelitian. Keterampilan memahatnya tidak hanya membuatnya dihormati di desa tersebut, tetapi juga dikenal hingga ke daerah-daerah sekitarnya. Meskipun ia hidup sederhana, ketekunannya dalam bekerja selalu membuahkan hasil yang memuaskan para pelanggannya. Pak Sabri selalu menyimpan impian besar dalam hatinya, yaitu untuk melakukan ibadah umroh. Setiap kali ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya, selalu saja ada kebutuhan mendesak yang menghabiskan tabungannya. Meskipun demikian, ia tetap sabar dan tidak pernah mengeluh, berharap suatu saat bisa mewujudkan impian tersebut. Suatu hari, Pak Sabri menerima pesanan dari seorang pria kaya raya yang meminta dibuatkan nisan mewah untuk istrinya yang baru saja meninggal. Pria tersebut menginginkan sebuah batu alam yang sangat langka untuk digunakan sebagai bahan utama batu nisan. Dengan menggunakan koneksi yang dimilikinya, Pak Sabri akhirnya berhasil mendapatkan batu tersebut, meskipun memerlukan usaha yang tidak sedikit. Batu yang didapatkannya sangat indah, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang batu itu yang membuat Pak Sabri merasa gelisah. Saat mulai memahat batu tersebut, Pak Sabri merasakan kehadiran gaib yang seolah-olah mengawasinya. Setiap pukulan pahat yang ia lakukan terasa lebih berat dari biasanya, dan ia seringkali merasa merinding tanpa alasan yang jelas. Batu itu seolah-olah memancarkan energi supranatural yang membuatnya tidak nyaman. Pak Sabri mulai merasakan keanehan yang semakin nyata saat proses pengerjaan nisan tersebut. Beberapa kali ia mendengar suara-suara aneh yang sepertinya berasal dari dalam batu itu. Suara tersebut terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang semakin lama semakin jelas. Namun, ia tetap mencoba untuk tidak memedulikannya dan fokus pada pekerjaannya. Ia yakin bahwa segala sesuatu yang aneh ini hanya ada dalam pikirannya saja. Setelah menyelesaikan nisan untuk istri pria kaya tersebut, Pak Sabri menerima hadiah yang tidak terduga, biaya perjalanan umroh yang sepenuhnya ditanggung. Pria kaya itu, terkesan dengan kerja keras dan keterampilan Pak Sabri, memutuskan untuk memberikan hadiah ini sebagai tanda terima kasih. Mendengar hal ini, Pak Sabri merasa sangat bersyukur dan tidak bisa menahan air mata kebahagiaannya. Akhirnya, impian yang sudah lama ia nantikan bisa terwujud. Dengan penuh antusias, Pak Sabri segera mempersiapkan diri untuk perjalanan suci ini. Ia mempersiapkan segala kebutuhan dan mulai belajar lebih dalam tentang tata cara ibadah umroh. Perasaan bahagia dan harum menyelimuti hati Pak Sabri, karena kesempatan ini datang di saat yang tidak ia duga. Ia yakin bahwa ini adalah bentuk kemurahan Allah yang telah mendengar doanya selama ini. Namun di balik kebahagiaannya, bayangan tentang batu nisan yang ia buat masih terus menghantui pikirannya. Pak Sabri berusaha untuk mengusir pikiran tersebut dan fokus pada persiapan umroh. Ia berharap bahwa perjalanan ini akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi dirinya, serta menghapus semua kegelisahan yang ia rasakan selama ini. Dengan pekat bulat, Pak Sabri berangkat ke Tanah Suci, membawa harapan besar dalam hatinya. Setibanya di Masjidil Haram, Pak Sabri merasa sangat terharu dan bersyukur. Ia memulai ibadah dengan penuh khusyuk, namun tidak lama kemudian ia mulai mengalami serangkaian kejadian aneh. Setiap kali ia berdoa atau berjalan di sekitar Ka'bah,
Pak Sabri merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya, namun perasaan tersebut terus menghantuinya. Kejadian-kejadian aneh ini semakin membuat Pak Sabri cemas. Ketika ia mulai melihat sosok misterius di antara kerumunan jamaah, sosok tersebut selalu tampak mengenalnya, meskipun Pak Sabri tidak pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, Pak Sabri juga mulai mengalami mimpi buruk yang sangat mengganggu. Dalam mimpi tersebut, ia selalu melihat lehernya menjadi panjang dan mencekiknya, membuatnya terbangun dengan leher yang terasa sakit. Pak Sabri mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kejadian-kejadian aneh tersebut dan fokus pada ibadahnya. Namun, mimpi buruk dan perasaan diawasi terus menghantui setiap langkahnya. Ia mulai merasa takut dan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Semakin hari, sakit di leher Pak Sabri semakin tak tertahankan. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi lehernya tumbuh panjang dengan cara yang tidak wajar, membuatnya sulit bernafas, dan terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Kondisi ini membuatnya tidak bisa tidur nyenyak dan sangat mempengaruhi kesehariannya. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa menyakitkan, membuatnya semakin menderita. Pak Sabri berusaha mencari bantuan medis, namun dokter yang ia temui tidak dapat menemukan penyebab fisik dari sakit yang dialaminya. Para dokter kebingungan dan tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai. Pak Sabri semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukanlah sakit biasa, melainkan sebuah azab dari Allah. Perasaan takut dan penyesalan mulai menyelimuti hatinya. Dalam keputusasaan, Pak Sabri mulai merenungkan kembali semua perbuatan yang pernah ia lakukan. Ia merasa bahwa azab yang ia rasakan ini mungkin adalah hukuman atas dosa-dosanya di masa lalu. Meskipun demikian, ia tidak tahu pasti dosa apa yang telah membuatnya mendapatkan hukuman seberat ini. Pak Sabri merasa semakin terpuruk dan tidak tahu harus bagaimana untuk mengatasinya. Keadaan Pak Sabri semakin memburuk dan ia mulai mencari bantuan dari ulama dan penyembuh tradisional di Makkah. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan sakit yang dialaminya. Sakit di lehernya semakin parah dan Pak Sabri mulai mendengar bisikan-bisikan jahat yang mengganggu pikirannya. Bisikan tersebut seolah-olah mempengaruhi dirinya untuk melakukan perbuatan buruk. Pak Sabri merasa bahwa kekuatan jahat sedang menargetkannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melawan kekuatan tersebut. Setiap hari, bisikan jahat itu semakin kuat, membuatnya merasa putus asa dan takut. Ia merasa bahwa dirinya sedang diuji dengan ujian yang sangat berat dan tidak ada jalan keluar yang bisa ia temukan. Keadaan ini membuatnya semakin terpuruk dan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Pak Sabri merasa bahwa dirinya sedang berada di ambang kehancuran dan tidak ada harapan untuk bisa sembuh. Dalam keadaan yang sangat putus asa, Pak Sabri akhirnya memutuskan untuk mengakui dosa besar yang pernah ia lakukan kepada seorang ulama bijak di Makkah. Ia menceritakan bahwa batu yang ia gunakan untuk memahat nisan mewah itu sebenarnya dicuri dari makam kuno tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Pak Sabri merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berharap bisa mendapatkan pengampunan. Ulama bijak itu mendengarkan cerita Pak Sabri dengan penuh perhatian dan empati. Setelah mendengar pengakuan tersebut, ulama itu menjelaskan bahwa batu tersebut terkutuk dan memiliki kekuatan gaib yang membawa azab bagi siapa saja yang menyentuhnya. Batu itu bukanlah batu biasa Pak Sabri. Batu itu berasal dari makam kuno yang telah diberkati dan dikutuk oleh para leluhur, dan mengambilnya tanpa izin adalah dosa besar, kata ulama tersebut dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Ia menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan azab tersebut adalah dengan mengembalikan batu itu ke tempat asalnya dan memohon ampunan kepada Allah. Pak Sabri merasa lega setelah mendengar penjelasan ulama tersebut. Meskipun rasa bersalah dan penyesalan masih menyelimuti hatinya, dengan segera, ia menghubungi rekannya di desa dan meminta agar batu nisan tersebut dikembalikan ke makam kuno tempat asalnya. Setelah itu, Pak Sabri pergi ke Ka'bah untuk melakukan tobat nasuhah, memohon ampunan atas dosa-dosanya yang telah membuatnya mengalami penderitaan ini. Di hadapan Ka'bah, ia menangis terseduh-seduh, memohon pengampunan dari Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pak Sabri berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Ka'bah, memohon ampunan atas dosa-dosanya dan meminta agar azab yang ia alami segera dihilangkan. Ia merasa bahwa tobatnya adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali kedamaian dan kesehatan.
Dalam doanya, ia juga memohon agar Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia memohon ampunan dengan tulus, berharap bahwa Allah akan mendengar dan mengabulkan doanya. Beberapa hari setelah melakukan tobat nasuha, Pak Sabri mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Sakit di lehernya perlahan-lahan mulai mereda dan ia tidak lagi mengalami mimpi buruk yang menghantui tidurnya. Meskipun proses penyembuhan berlangsung lambat, Pak Sabri merasakan adanya harapan baru dalam hidupnya. Ia merasa bahwa Allah telah mendengar doanya dan memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Pak Sabri semakin rajin beribadah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.